Shalom Jemaat Tuhan, inilah Warta Betani, edisi hari Minggu tanggal 14 Juni 2020. Beberapa kegiatan Gereja Betani Blora akan kami sampaikan dalam sepekan. Bagi Anda yang merindukan untuk mendapatkan dukungan doa, kami hadir secara live streaming untuk Anda dalam Yesus Jawaban, sebuah program acara yang akan tayang setiap hari Selasa pada pukul 12 siang. Anda bisa mengirimkan setiap pokok doa Anda di WhatsApp Gereja Betani Blora dengan nomor 082142476262. Mari simak Yesus Jawaban di FB Geraha Betani Blora dan di Radio Glory FM 106.7 MHz. Rasakan jamahan Tuhan dan nikmati kebaikannya dalam doa malam lawatan live streaming setiap hari Jumat pada pukul 6 sore. Alami kuasa dan hadiratnya dalam ibadah raya streaming Geraha Betani Blora setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan pukul 5 sore. Ajak seluruh anggota keluarga Anda untuk mengikuti ibadah raya ini. Bagi adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk mengikuti ibadah sekolah minggu Pahlawan Kuat setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan ke rekening kas gereja di BCA nomor 19697777779 atas nama GBI Betani Blora. Demikianlah informasi Warta Betani dalam sepekan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita akan sama-sama beribadah hari ini di tanggal 14 Juni tahun 2020. Siapkan hati kita dan mari sama-sama kita ikut menyanyi, menyembah Tuhan dan buka hati kita untuk firman Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah ini dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih, Engkau baik dan kami percaya Tuhan, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, lawatan-Mu itu tersedia bagi setiap kami. Hari ini Tuhan, segala pujian kami, segala pengagungan kami bagi nama-Mu saja. Kami tahu hadirat-Mu sedang melawat dan menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sore Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Kami menyapa dimanapun Bapak Ibu Saudara berada beribadah, baik yang ada di luar negeri juga kami menyapa Bapak Ibu Saudara. God bless you all. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Raja kita. Haleluya. Kita mau semangat untuk Tuhan sore hari ini. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah.
selamatkan umatmu. Sebab Allah dahsyat. Mari semua katakan, Allah bangkit, bersoraklah semua. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Lebih lagi untuk Tuhan kita. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Katakan, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatku. Allah dahsyat. Mari lebih lagi, katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Yeay, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh kita kalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Mari lebih lagi untuk Tuhan kita yang dahsyat dan perkasa. Swap. Allah bangkit, oh bersoraklah semua. Hey, Allah bangkit, oh bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Mari kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan, amin. Yeay. Sekali lagi untuk Tuhan, kita pujikan pujian ini. Kita mau bersorak untuk Dia. Mari katakan, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah.
Kita sudah memuji Tuhan, mari saatnya kita mau lebih lagi dengan Tuhan. Kita mau bangun hubungan yang indah lagi bersama dengan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Haleluya. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesus Engkau Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesus Kau Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Lebih lagi pujikan pujian ini. Katakan ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Katakan kami haus akan Engkau Tuhan. Puaskan sekarang ini Tuhan kerinduan kami buat Engkau Yesus. Oh, haleluya. Rinduanku, oh, Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau pimpin setiap kami Tuhan, untuk kami tetap berada di dalam kemenangan-Mu. Haleluya. Mari lebih lagi pujikan pujian ini. Katakan sama-sama. Nyatakan Tuhan, nyatakan Bapa. Oh. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan.
Tuhan. Saatnya kita mau sembah Dia. Saatnya bersyukur buat Tuhan Allahmu, Rajamu, Bapa yang kekal. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Bapa kemuliaan-Mu bagi setiap kami. Sore hari ini, malam hari ini, pegang kami Tuhan. Nyatakan Tuhan, perlindungan-Mu, keselamatan-Mu ada buat kami Tuhan. Dibatasi kapala-bala-bala-bala. Illa-bala-bala-bala-bala senda. Jesus. Sirala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Sikapata sanaralamo. Shalom. Shalom. Shalom dari Kuala Lumpur. Shalom dari Blora. Father, we just want to thank you today for this meeting. We thank you that every word Bapak, kami that we speak berterima will kasih come from you. Kami berterima kasih untuk waktu ini, untuk pertemuan ini, dan kami berdoa supaya setiap kata-kata yang kami sampaikan ini berasal daripada Tuhan. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Today the word of God is from Numbers chapter 11, verse 18 to 23. Hari ini firman Tuhan kita ambil dari Bilangan 11 ayat 18 sampai dengan ayat ke-23. Firman Tuhan berkata ayat 18, tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu makan daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari, kamu akan memakannya. Bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya. Sampai keluar dari dalam hidungmu, dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu, dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup, atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Praise God. So God is saying to us today in this chapter, we see that the people of Israel were complaining, although they received manna, they said they had not received food like meat in their
to eat. Jadi di dalam perikop ini kita lihat yang kita baca tadi adalah tentang bagaimana umat Tuhan ini, mereka ini sibuk untuk menggerutu kepada Tuhan, untuk komplain kepada Tuhan. Mereka berkata bahwa mereka tidak dapatkan daging, padahal mereka ini sudah makan mana setiap hari, tapi mereka komplain tentang makanan mereka. So Moses complained to God, and God replied to him that he will feed him for not 1 day, 2 days, but for 1 month with food that they will come out until the nose. Dan di situ dikatakan bahwa Musa itu juga sampai ikut-ikut protes sama Tuhan, dan Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan mereka makan daging, bukan cuma sehari, 2 hari, tapi sampai genap 1 bulan lamanya tiap hari makan daging, sampai dagingnya keluar dari hidung dan sampai mereka itu sampai udah mual makan daging itu. So God's word is a word of promise. God's word is a promise that is giving to the people of Israel and saying that this is what I will do. Dan firman Tuhan itu adalah firman yang adalah janji. Ketika Tuhan berkata sesuatu, maka sesuatu yang hal inilah yang akan aku lakukan bagimu, maka hal itulah yang akan terjadi. God is God. Tuhan itu adalah Allah. You cannot compare man with God. Engkau tidak bisa membandingkan manusia itu dengan Allah. But you see, Moses, a man who has seen so much of miracles in the land of Egypt, in the land of slavery, and he's brought them out to the place of now wilderness, and yet he is now able to see. Go ahead, jadi kita lihat di sini bagaimana Musa, seorang yang sudah begitu banyak melihat mujizat yang Tuhan itu lakukan dulu di tanah Mesir, dan bagaimana Tuhan itu melakukan hal-hal yang ajaib di tanah Mesir itu, dan sekarang apa yang dia lihat? Now he is not seeing in the way God is speaking, but he has got doubts in his own mind. Why does he have doubt? Because when a man does not see God's way of doing it, and he sees in the natural, in the way of the flesh, then you will have doubt, unbelief in yourself. Dan sekarang dia tidak melihat dengan caranya Tuhan melihat, tapi dia jadi ragu di dalam pikirannya sendiri. Kenapa dia jadi ragu? Karena saat manusia ini tidak melihat dengan cara pandangnya Tuhan waktu Tuhan mau mengerjakan sesuatu, tapi dia melihat secara kasat mata, secara daging, maka kita manusia akan jadi ragu dan tidak percaya itu ada di dalam diri kita. When a man is now looking in the flesh and the natural of the condition around, his unbelief will rise up so that every word God speaks, he will not believe it will happen. Ketika manusia melihat secara daging, secara kasat mata, apa yang ada di sekitarnya, maka rasa tidak percaya itu akan naik. Sehingga setiap firman yang Tuhan katakan itu, dia nggak bisa percaya bahwa hal itu akan terjadi. Moses' mind now is thinking, oh, I've got this burden to feed. God says he will give food for 1 month, 1 month of food, of meat. Now, how do I do it? So he's looking that he's got to do it himself. Jadi Musa di situ dikatakan ketika Tuhan bilang bahwa aku akan kasih kamu makan daging 1 bulan, dia langsung mengukur dan melihatnya itu sebagai sebuah beban yang Tuhan itu mau berikan kepada dirinya, seolah-olah dia yang harus kasih makan orang-orang itu selama 1 bulan penuh dengan daging, dan dia mulai bertanya, dari mana saya bisa kasih mereka makan sebulan penuh makan daging terus? He says, even I slaughter all the animals, even I slaughter all the sheep and everything else, you will find that I can't feed them. Even I get all the fishes from the sea, I can't feed them for 1 month. Dia berkata, bahkan kalau saya ini harus menyembelih seluruh ternak yang ada hari itu, maka saya akan tetap tidak akan bisa kasih mereka makan itu selama 1 bulan penuh makan daging. Atau kalau dia ambil ikan di seluruh lautan ini, rasanya itu sudah tidak cukup untuk kasih mereka makan 1 bulan lebih makan daging terus menerus. He's got so much of unbelief because he sees in front of him 600,000 men who are able to walk and carry
let alone the women, the children, and the people who are old who can't carry anything. Saudara, kenapa dia berkata begitu? Karena dia melihat begitu banyaknya orang, di situ dikatakan 600.000 orang yang berjalan kaki. Belum termasuk para wanita, belum termasuk anak-anak, yang dimana mereka itu bukan berjalan kaki, tapi mereka itu adalah orang-orang yang ada di atas kereta dan lain sebagainya. Mereka yang digendong. Tidak termasuk dari jumlah itu. Dan Tuhan berkata semua itu akan makan daging. He's looking at the problems, but he's not looking at the solution. Dia melihat kepada problem, tapi dia tidak melihat kepada jalan keluar. He is looking at the solution the way man thinks, but God thinks otherwise. Dia melihat, mencari solusi itu dengan cara bagaimana manusia itu berpikir. Tetapi Tuhan itu memberikan solusi di luar dari cara kita berpikir. Now, if we ponder and say, "Oh Moses, how are you so? How can you be so bad? How can you go through all this, and yet you have question and unbelief now?" Mungkin kita menjadi bertanya-tanya, Musa, kenapa kamu kok jadi berpikir yang jelek kayak gitu? Kenapa sudah lihat semuanya ini, tapi sekarang malah justru mempertanyakan dan jadi tidak percaya? We too will think Moses must be something's wrong with him. But how many times we ourselves will see God's power in our life, and yet we still have unbelief God can do something great in our life. Hal ini bukan cuma terjadi kepada Musa saja, tapi seringkali itu juga terjadi kepada kita. Bagaimana Tuhan itu telah melakukan hal yang luar biasa di dalam hidup kita, tetapi ketika sekarang kita ada di dalam masalah, kita kembali terjebak di dalam rasa tidak percaya dan berkata, Tuhan, bagaimana Engkau akan bisa menolong saya dan bagaimana saya bisa keluar dari masalah ini. We tend to question God. Why? Why not? Why this? Why that? Because you are thinking in your mind as a man. But God's thoughts are higher than the thoughts of man. Kita sibuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa gini, kenapa begitu, kita sibuk protes banyak. Padahal bagaimana kenapa kita melakukan hal itu, karena kita ini terjebak kepada cara berpikir manusia. Di mana Tuhan itu berpikir jauh melebihi cara berpikir manusia. But we look today, God is saying, see, what I am going to do is not going to be done by the strength of man, but it's going to be done by the strength of God. Tapi Tuhan berkata, lihat hari ini aku akan melakukan sesuatu bagimu, dan itu tidak dikerjakan oleh kekuatan manusia, tetapi itu dikerjakan oleh kekuatan Tuhan. So number one, we understand God doesn't depend on man when he makes a promise or release the word of promise. Jadi yang nomor satu yang kita perlu belajar hari ini adalah Tuhan tidak bergantung kepada manusia ketika dia itu akan memberikan janjinya atau membuat janjinya itu menjadi nyata. When God says he will do, he will do. Kalau Tuhan bilang, aku akan melakukannya, dia akan melakukannya. It doesn't mean to say a man must do it with his strength, but God will do in his strength, in his power, and his ability, and his faithfulness. Bukan artinya bahwa manusia itu harus mengerjakan dengan kekuatannya sendiri. Tapi Tuhan sendirilah yang akan mengerjakannya dengan kekuasaannya dia, dengan kekuatannya dia, dengan kemampuannya dia, dan di dalam kesetiaannya dia. Amen. So you will find God doesn't depend. So when God says a word, he doesn't say, you must do it for me. He says, I will do it. Jadi, saudara lihat, ketika Tuhan itu mengatakan sesuatu bahwa Tuhan akan lakukan hal yang ajaib buat kita, itu bukan artinya kita yang melakukan hal ajaib, tapi Tuhanlah yang akan mengerjakannya bagi kita. God is faithful. Karena Tuhan kita itu setia. He is faithful to his word. Dia setia kepada janji, kepada firman-Nya. He will never change his word. Dia tidak akan pernah merubah firman-Nya. For he is always never changing. Karena dia itu selalu dan dia tidak pernah berubah. Today, brothers and sisters, wherever you are, you might have a problem in your life. You might go through something that you're going through. There might be a word from the word of God says, God is with you and God will give you a future and a hope. Jadi, hari ini, saudara sekalian, dimanapun saudara sekalian berada,
Tuhan itu tidak akan pernah berubah buat hidup saudara, dan Tuhan itu tidak akan pernah merubah hal yang baik yang ada di masa depan saudara. When you are going through problem, in the time they were going through problem, God says, I will provide for you. When you said you don't have something, God says, I will do it for you. Saat saudara Ketika Tuhan melewati bicara bahwa masalah, Tuhan itu akan Tuhan melakukan berkata, sesuatu, aku maka akan Tuhan menyediakan akan mencukupi bagimu. sesuatu. Dan saat Maka saudara dialah yang akan berkata bahwa melakukannya saudara bagi tidak punya saudara. apa-apa, Dialah Tuhan yang akan berkata, aku mencukupi yang akan kebutuhan saudara. mengerjakannya bagimu. One of the characteristics of God is He will do everything by Himself, but He'll use a channel or as a channel to do it for Him. Salah satu karakteristik Tuhan adalah dialah yang akan melakukan, dialah yang akan mengerjakannya sendiri. Tetapi dia akan juga memakai channel atau memakai jalan-jalan yang ada. So the last part is, when God said He will give salvation, He did not ask man to do it, but He did it Himself. He Himself came down as a word of God, and He used Mary as a channel, a vehicle. Ketika Tuhan itu berkata bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan, maka dia tidak berkata kepada manusia untuk manusia itu pekerjaan itu kepada manusia, tetapi Tuhanlah yang mengerjakan keselamatan itu bagi kita. So He only used Mary as a channel, but Jesus is the one who died on the cross. Jesus, God, Son of Man, who God died on the cross is God. Jadi Tuhan itu hanya pakai Maria sebagai salurannya. Tapi Yesus sendiri yang mati di atas kayu salib. Yesus yang adalah Allah, dia adalah anak manusia. Yang mati di atas kayu salib itu adalah Tuhan sendiri. So He is the one who did it. When He said He will save the people from slavery, from the hands of Pharaoh, from Egypt, He did it Himself. But He used Moses as a channel, but the power came from God. Dan ketika Tuhan itu mau membebaskan umatnya dari perbudakan, maka dia mengerjakannya sendiri. Dia hanya memakai Musa sebagai jalan untuk melepaskan mereka. Tetapi siapakah yang melepaskan bangsa itu? Yang melepaskan adalah tangan Tuhan sendiri. It's the hand of God, it is His word. So God is faithful to His word. Itu adalah tangan Tuhan sendiri karena apa yang Dia katakan. Jadi Tuhan itu setia kepada firman-Nya. So today, brothers and sisters, wherever you are, jadi hari ini, saudara sekalian, dimanapun saudara berada, I pray today that whatever problems you are going to go through, God says God will take you through. Apapun masalah yang saudara sedang hadapi hari ini, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membawa saudara itu dapat mengatasinya, melewatinya. We have been going through lockdown, then there are so many things that happened during this lockdown, and there are so many things happened before lockdown, and we are here today standing, do not know what the future holds for us. Ada begitu banyak hal yang terjadi sebelum lockdown, pada waktu kita ini ada di masa lockdown, masa di mana kita tidak diisolasi, nggak boleh kemana-mana. Dan ada begitu banyak hal yang kita tidak pasti untuk apa yang ada di depan kita. But God, in His own goodness, is going to give you that hope and the future that you have in your life. Tetapi Tuhan di dalam kebaikannya, Dia akan memberikan kepada saudara itu pengharapan dan masa depan yang baik untuk hidup saudara. In the word of God in Isaiah chapter 3 verse 10, can you Di read? dalam firman Tuhan, di dalam Yesaya 3 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, Katakanlah berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Amen. So he says, to the righteous people shall be well with them. So the righteous people will well means is good with them all their life. Jadi dikatakan, kepada orang yang benar shall be well, akan baik keadaannya. Sepanjang umur mereka, keadaannya akan baik. Today we did not have righteousness. We don't have the righteousness in our life. But Jesus Christ, through His death and resurrection, He has given us His righteousness upon our life. Jadi sekarang, karena kebenaran Kristus, kita ini jadi benar. Itu sebabnya kita akan mengalami keadaan yang baik saat kita ini berada di dalam Kristus Yesus.
So now, because of the righteousness of Jesus Christ, we are righteous. So we will be well in Christ Jesus. Jadi karena kebenaran Kristus itulah kita itu dibenarkan. So today we will have our life well because of Jesus Christ. Jadi hari ini kita itu punya hidup yang baik itu karena Yesus Kristus. So today whatever God says to you that your life will be well, doesn't matter what happened in the past, but let's look in the future what is God going to do in your life. Jadi hari ini apapun yang Tuhan katakan pada saudara bahwa engkau akan mengalami keadaan yang baik, tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu kita, tapi mari sama-sama kita akan melihat ke masa depan, apa yang Tuhan itu mau kerjakan pada hidup saudara. Amen. So He is going to work in your life. So brothers and sisters, today, in this short time, I pray that you will dwell upon this word of God and receive more revelation and live a life with the promise of God. Jadi, Tuhan akan bekerja di hidupmu. Saudara sekalian, di waktu yang singkat ini, saya berdoa supaya saudara akan tinggal di dalam firman dan menerima pewahyuan yang lebih lagi dan menghidupi hidup sesuai dengan janji Tuhan. So what I'm saying, the last word is this. Let us not worry about our future because we are in the righteousness of God. As long as we walk righteous before God, God has a life for us before us. Jadi hal yang terakhir adalah jangan kita ini jadi khawatir tentang hari depan kita. Kenapa? Karena kita ini ada di dalam kebenarannya Allah. Nah, karena kita memiliki kebenaran yang penuh di hadapan Tuhan, maka Tuhan juga telah menyediakan hidup yang baik buat hari depan kita. Amen. So be confident, be faithful, and be happy in your life. Jadi, jadilah percaya diri, tetaplah setia, dan bersukacitalah dalam hidup saudara. Amen. So we have a life which is a brighter life before us. Amen. Let us pray. Father, I just want to thank you. You are a God who promised and will perform the promises yourself. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena Engkaulah Allah yang berjanji dan Engkaulah Allah yang akan melakukan sendiri, menggenapi sendiri janjimu itu. We thank you and we look forward for our future to be, Lord, totally be in your hands and in your power. Tuhan, kami berterima kasih dan kami menyerahkan masa depan kami ini untuk ada sepenuhnya di dalam tangan-Mu dan di dalam kekuasaan-Mu. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Amin. Praise God. Di Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata
kasih, kami bersyukur untuk hadirat-Mu, untuk jamaah, untuk lawatan-Mu buat setiap kami. Ini yang kami rindukan, ya Tuhan, kami boleh mempersembahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang kami boleh mengikuti ibadah, bahkan Engkau melawat pribadi lepas pribadi, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang saat ini yang jauh, yang terhilang, Tuhan bawa mereka kembali mendekat kepadamu. Dan anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah persoalan jalan buntu, kami percaya Tuhan Engkau menyediakan jalan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih, kami bersyukur bahwa hati kami ini Tuhan menjadi umat yang hatinya melekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga, mengutamakan Tuhan lebih dari segala hal. Terima kasih, kami bersyukur kami boleh membawa juga persembahan kami, syukur kami kepada Tuhan, karena kami tahu semua yang ada pada kami, semua datang dari Tuhan. Yang apa milik kami, semuanya itu juga milik Tuhan yang dipercayakan kepada kami, agar kami menjadi bendahara yang takut akan Tuhan. Kami bawa persembahan syukur kami kembalikan 1/10 apa yang jadi milik Tuhan, dan Engkau mengajar kami membagi dan memberi bagi yang membutuhkan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu, dan kami akan menerima berkat-Mu ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Biarlah berkat yang terbaik yang dikaruniakan buat setiap kita umat-Nya, yang terus mengasihi Tuhan, dan yang menjadikan kita ini umat yang layak di hadapan Tuhan, sehingga kelak ketika Dia datang kembali didapatinya, saudara dan saya hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Terimalah semua berkat yang datang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita semua, bersama-sama dengan kita. Dia juga yang melindungi kita dan menjauhkan kita dari semua bahaya, menjauhkan kita dari semua yang jahat. Kita semua umat yang dilindungi dan diberkati dan terima anugerah Tuhan. Kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua berkata amin. Tuhan memberkati. Shalom. Ada begitu banyak pertanyaan mengenai persembahan dan persepuluhan. Misalnya seperti ini. Maaf, yang terakhir itu pesan dari istri saya. Untuk menjawab pertanyaan jemaat semua, saya akan buatkan 3 cara yang bisa jemaat lakukan. Yang pertama, jemaat bisa menitipkan uang persembahan kepada gembala FA masing-masing, atau dapat menghubungi sekretariat, serta mengirimkan alamat lengkap. Selanjutnya akan ada hamba Tuhan yang datang untuk mengambil uang persembahan tersebut. Yang kedua, jemaat bisa datang ke gereja dan memasukkan amplop ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Tapi sebelumnya jangan lupa gunakan protokol kesehatan. Pakai masker dan semprotkan hand sanitizer. Tidak perlu untuk muka tangan saja cukup. Terserahlah. Yang terakhir, jemaat bisa mengirimkan uang persembahan maupun persepuluhan dengan scan QR Code. Di sini saya mencontohkan scan QR Code dengan aplikasi Dana. Tekan menu pindai, lalu tekan lanjut. Arahkan kamera Anda pada QR Code Gereja Betani Blora. Lalu masukkan nominal yang ingin Anda berikan. Dan tekan tombol pilih metode pembayaran. Sesuaikan dengan metode pembayaran Anda. Terakhir tekan tombol bayar, maka Anda berhasil melakukan persembahan atau persepuluhan dengan menggunakan aplikasi Dana. Terima kasih telah mendengarkan informasi ini. Tuhan Yesus memberkati.